Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, harapan ibu semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Baik anak-anak, nama saya Yopita. Kalian bisa manggil saya Ibu Yopita. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita ya. Kebetulan di pertemuan pertama ini ibu masuk di kelas 12. Ya, kelas 12 ini adalah masa-masa terakhir kalian belajar di bangku sekolah ya. Kemudian setelah ini ada kalian yang akan melanjutkan kuliah, ada yang langsung bekerja, ada juga yang bekerja dan kuliah. Oke anak-anak, di pertemuan pertama ini kebetulan ibu masuk di kelas 12 dan ibu cocok sekali dengan materi yang akan ibu sampaikan hari ini. Nah, ibu hari ini akan menyampaikan materi tentang hubungan antara minat, bakat, dan karir. Ya, oke anak-anak, karena biar gak kelamaan, kita langsung masuk ke materi aja ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak sudah siap ya dengan materi hari ini yang akan ibu sampaikan. Jadi begini anak-anak, sebelum masuk ke materi, ibu akan menyampaikan bahwa kita di sini ini sama-sama belajar. Ibu juga belajar, kalian juga belajar. Nah, jadi kita di sini sama-sama belajar dan kita saling melengkapi. Misalkan kalau misalkan apa yang ibu sampaikan kurang jelas, kalian bisa bertanya, atau misalkan apa yang ibu sampaikan itu ada kurangnya, kalian boleh menambahkan ya. Kalian di sini bebas boleh menyanggah, boleh menambahkan, atau boleh berpendapat. Nah, gitu. Ya, berhubung kita ini dipisahkan jarak ya karena adanya pandemi virus corona. Jadi kalau misalkan kita akan diskusi atau kalian akan bertanya atau kalian akan memberikan pendapat, kalian bisa menghubungi ibu melalui komen di YouTube atau video call ibu, WA ibu, telepon ibu, dan pokoknya pasti ibu akan merespon. Oke ya. Oke, kita mulai ya anak-anak ya, supaya nggak kelamaan. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang hubungan antara bakat, minat, dan karir. Oke. Ya, jadi minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada sesuatu kegiatan yang diminatinya. Ya, jadi anak-anak, minat itu adalah minat kalian, apa yang kalian sukai. Misalkan nih, kalian suka bernyanyi, nah berarti minat kalian itu penyanyi misalkan. Terus kalian kalau misalkan lihat olahraga gitu, kalian minat ya, aduh ada voli, minat, kalian menyukai voli, menyukai bola voli. Terus kalian menyukai gerak seperti tari misalkan. Terus kalian menyukai seni lukis gitu ya. Nah, itu adalah minat kalian ada di seni namanya. Terus kalau yang tadi kalian menyukai bola voli, basket, badminton, terus lari, berenang, nah berarti minat kalian ada di olahraga gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya bakat. Minat, bakat, apa sih Bu itu bakat? Nah, jadi tadi kan minat itu apa yang kalian minati. Seperti tadi kalian minat dengan olahraga. Nah, bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain.
namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Nah, jadi kalian ini mempunyai sebuah kemampuan atau sesuatu yang bisa kalian lakukan itu sejak lahir gitu loh. Jadi misalkan kalian tertarik minat dengan olahraga, nah kemudian kalian melakukan contoh kalian minat dengan olahraga voli, nah terus kalian itu mencoba melakukan olahraga voli itu. Nah ternyata kalian itu skillnya dapet, mainnya oke, passingnya oke. Nah berarti kalian itu adalah selain minat dengan voli, kalian juga berbakat untuk melakukan olahraga voli gitu. Jadi begini anak-anak, kalau kalian hanya sekedar minat, misalkan minat voli tadi ya, ibu ambil contoh voli deh. Kalian misalkan minat dengan bola voli, tapi kalau kalian tidak bakat, ya kalian hanya senang-senang aja main voli, nonton voli gitu. Tapi bedanya dengan bakat, kalian punya bakat voli, ya kalian bisa jadi pemain voli, kalian bisa jadi atlet voli gitu. Gimana anak? Paham sampai sini? Iya. Nah, oke anak-anak, jadi tadi ibu sudah menjelaskan tentang minat dan bakat. Nah, selanjutnya ibu akan menyampaikan mengenai pilihan karir dengan jenis bakat dan minat yang kalian miliki. Oke, jadi ada dua jenis minat, minat vokasional dan avokasional. Nah, yang pertama yaitu minat vokasional. Minat vokasional ini merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Yang pertama minat profesional, yang kedua minat komersial, yang ketiga minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Nah, minat profesional ini merupakan minat keilmuan, seni, kesejahteraan sosial gitu. Jadi minat profesional ini seperti berprofesi gitu loh nantinya, misalkan minat keilmuan gitu, jadi kalian nanti kayak jadi mendalami sebuah ilmu gitu, misalkan ilmu fisika, terus ilmu kimia, terus ya begitulah mendalami sebuah ilmu. Kemudian profesi seni, nah seni ini nanti kalian jadi pelukis profesional, penari profesional, atau sutradara yang profesional juga. Kesejahteraan sosial itu seperti nanti kalian menjadi politik gitu. Kemudian yang kedua tadi apa? Minat komersial ya. Minat komersial ini minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. Nah, jadi kalian kalau mau usaha jadi pengusaha yang profesional. Ya, selanjutnya ada kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Nah, ini nih kegiatan fisik contohnya seperti atlet gitu. Terus kalau mekanik, ya mekanik gitu ya. Itu kegiatan luar seperti montir, kemudian bangunan, misalkan kalian nanti punya perusahaan sebuah kontraktor bangun gedung kantor gitu ya. Kemudian kegiatan luar yang lain contohnya seperti fotografer juga nggak melulu di indoor ya, fotografer juga bisa outdoor. Nah, kemudian ada minat yang kedua, ini tadi minat avokasional ya. Nah, minat avokasional itu yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Nah, contoh aja ya yang sering kita temui nih, kayak orang yang seneng muncak. Pasti kalian nih anak SMA banyak kan yang sering muncak, yang suka muncak gitu, bikin story negeri di atas awan. Nanti kalian jadi bisa jadi susah ngomongnya, kayak guide gitu loh, kayak yang nanti kalian jadi guide untuk muncak gitu. Kalau profesional muncaknya kan bisa. Nah, oh ya Nana, jadi
bakat itu jenisnya ada dua. Tadi kan jenis minat nih yang kita bahas tadi. Nah, kalau ini kita membicarakan tentang jenis bakat ya. Jenis bakat itu hanya ada dua. Nah, yang pertama bakat umum, yang kedua bakat khusus ya. Jadi bakat umum ini merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki ya. Itu contohnya seperti bakat berbicara, bakat menangis, itu umum, kita semua berbakat berbicara. Kemudian ada bakat khusus. Bakat khusus ini merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya, tidak semua orang yang memiliki misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, dan olahraga ya, seperti yang tadi udah kita bahas di awal ya Nana ya. Paham kan ya Nana ya? Nah anak-anak, bakat apa tadi? Bakat khusus itu nggak cuman yang tadi doang, nggak cuman yang apa seni, olahraga gitu-gitu enggak, tapi bakat khusus itu ada juga bakat verbal, bakat apa tadi yang konsep-konsep diungkapkan dalam bentuk kata-kata ya. Terus ada juga bakat numerikal, bakat konsep-konsep bentuk angka, bakat di apa tadi berhitung matematika gitu. Terus ada juga bakat skolastik atau kombinasi angka dan kata-kata. Jadi orang yang punya bakat skolastik ini itu mempunyai kemampuan dalam penalaran, kemudian mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik gitu. Jadi itu antara angka dan kata itu mampu semua gitu loh ya. Jadi nggak hanya cuman pintar verbalnya doang, tapi juga pintar angka-angka doang, cuma juga pintar numerikal gitu. Nah selanjutnya ini ada bakat abstrak. Apa itu Bu? Abstrak, bakat yang bukan angka maupun verbal tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Jadi kayak apa sih? Kayak bikin diagram gitu loh. Kemudian yang kelima ini bakat mekanik. Bakat mekanik yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Jadi kalian misalkan mau masuk kuliah, kalian bisa, yang anak IPA ini bisa melanjutkan ke IPA gitu. Terus ada juga tata kerja mesin, jadi nanti kalian masuk ke teknik mesin gitu. Kemudian ada bakat relasi ruang atau yang disebut dengan spasial. Nah, bakat ini adalah bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam pola 3 dimensi. Ya, mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Ya Nana ya, ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Jadi kalau punya bakat spasial ini nih, kalian bisa melukis orang dengan realistis sekali gitu loh. Jadi orang itu kayak foto, kalaupun sketsa pun kan juga keren, hanya pensil tapi bisa mirip banget gitu. Apalagi kalau kan bisa mengaplikasikannya dengan warna, itu malah kayak foto. Nanti kalau misalkan orang yang punya bakat spasial ini bisa menggambar secara realistis gitu, keren. Nah kenapa pilot Bu? Nah sekarang kalau kita lihat ya, seorang pilot mengendarai sebuah kendaraan yang disebut dengan pesawat terbang. Kanan, kiri, semua angkasa, tapi sampai dengan tujuannya, jalannya bagaimana ya? Bisa aja tahu, itu pilot keren. Oke ya Nana, selanjutnya ada bakat kecepatan, ketelitian, krelikal. Bakat ini adalah bakat tentang tugas tulis menulis, ramu meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lain. Jadi kayak
sekretaris kantor gitu ya. Terus kemudian ada bakat bahasa atau linguistik, bakat tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, lain. Oke anak-anak, dari tadi kan ibu bahasnya minat bakat, terus jenis-jenis minat, jenis bakat. Nah, tapi bagaimana sih Bu dengan kita-kita ini yang belum tahu minatnya mau kemana, minatnya kemana, bakatnya apa? Oke, minat dan bakat itu dapat kita kenali. Nah, cara mengenali minat dan bakat itu bisa dilakukan sejak kita masih kecil. Ini untuk orang tua ya. Nah, kalian ini calon bapak ibu, terutama ibu. Nah, jadi minat dan bakat kita itu seharusnya dapat kita kenali sejak kita kecil. Jadi orang tua itu harus, ya harus sih, nggak sebaiknya harus mengetahui tumbuh kembang anaknya ya. Jadi kita dapat kita dapat mengenali bakat anaknya atau minat anak-anak ini dengan cara memperhatikan cara dia bermain, terus kebiasaan dia bagaimana, terus bagaimana tentang respon dia untuk ketika melihat sesuatu gitu. Kita ambil contoh misalnya anak saya itu suka bermain kapal-kapalan, terus tembak-tembakan, terus apalagi ya, suka perang-perangan misalkan. Terus saya bilang, wah ini anak calon TNI ini. Nah, perkiraan kita dulu. Nah terus tapi kok dia ketika diajakin jalan-jalan, dia ada mainan misalkan kayak mobil-mobilan gitu, dia lebih tertarik dengan kapal. Ketika dia menonton TV, dia juga kalau nonton ada acara TV terus ada kapalnya gitu, dia kok seneng banget. Kayak misalkan nonton My Adventure gitu ya. Nah itu kan ada, biasanya kan di laut gitu. Nah dia kok seneng banget gitu. Kayak mama ada kapal, mama laut. Nah gitu. Jadi kalau misalkan dia menyukai kapal, dia menyukai tentang kelautan, dari kecil kita harus memberikan sebuah stimulus atau sebuah dorongan. Misalkan kayak dia menyukai kapal, kita coba deh dibeliin mainan tuh yang kapal-kapalan, terus dibelikan buku pengetahuan tentang kelautan gitu-gitu. Jadi itu tuh sama dengan kita memupuk minat dan bakatnya sejak kecil. Jadi setelah kita besar, kita tuh nggak lagi bingung gitu loh, aduh mau kemana. Tapi Bu, ada juga Bu yang bilang, Bu, kalau misalkan anak kecil itu kesenangannya masih berubah-ubah. Nah, biar bisa jadi dia berubah-ubah, ini umur berapa gitu. Tapi nanti kita lihat yang terakhir dia lebih menyukai apa gitu. Kalau misalkan bisa kok kita anak itu nggak berubah-ubah keinginannya gitu loh. Kayak misalkan kita berikan dorongan, kita berikan apresiasi kalau ketika dia menyampaikan sesuatu, ketika dia TNI Angkatan Laut begini ya mah, ini begini ya mana, kita harus iya nak, jadi itu tuh pekerjaan yang mulia sebagai abdi negara misalkan kayak gitu. Jadi dia kayak wow gitu, walaupun nanti kedepannya dia akan melihat resiko itu bagaimana gitu. Nah dengan situ nanti dia juga bisa kayak belajar lagi gitu kan dia juga nanti sekolah gitu, ada ekstrakurikuler juga, jadi dia kan bisa nanti kalau misalkan akan berubah, dia juga berubahnya juga pasti nggak langsung bingung, aduh mau apa ya, ini udah jelek gitu. Nggak, pasti dia kayak berusaha untuk melihat kalau misalkan dia mau menentukan pilihannya untuk berkarir, dia pasti akan memikirkan enaknya apa, konsekuensinya apa. Jadi dia bisa berpikir kayak gitu setelah dia
mengetahui, menemukan dan mempelajari itu tadi gitu. Oh iya Bu, tapi kalau misalkan saya ini sejak kecil nggak tahu bakat saya apa, minat saya apa, karena misalkan karena mama kerja, papa kerja, saya di rumah sama mbak kan juga nggak terus-terusan ngurusin saya, mbak juga bersih-bersih, masak, nyuci, misalkan kayak gitu. Nah, kalian bisa menemukan bakat kalian ketika kalian sekolah, minat bakat kalian ketika kalian di sekolah. Nah, kalian bisa kok dengan cara mengikuti ekstrakurikuler, kalian minatnya di mana kayak gitu, minatnya di mana kalian bisa pilih ekstrakurikuler di situ. Nah, dengan kalian ini, kalian juga bisa, oh minat saya ternyata di sini, saya menyukai ini gitu. Walaupun belum tentu bakat kalian di situ, misalkan kalian memilih paskibra, ya udah kalian asal ikut jalan di tempat, baris berbaris kayak gitu, tapi kalian sebenarnya nggak punya bakat kemampuan untuk PBB, kalian nggak tahan panas kan kayak ini. Nah, berarti kalian hanya minat di situ, bakatnya belum ada. Kemudian kalian misalkan selain mengikuti paskibra, kalian juga mengikuti ekstra bola basket misalkan. Nah, ketika kalian mengikuti bola basket, wah kalian udah minat nih, kalian kan milih bola basket, berarti kalian udah minat bola basket. Nah, ternyata ketika kalian ada jadwal ekstra bola basket itu, terus kalian berlatih dengan guru ekskul. Nah, ternyata kalian kok bagus, skillnya bagus, gerakannya bagus, terus gerakannya selalu bener-bener dinilai sama guru ekskulnya ini, kalian itu selalu di titik yang tepat gitu. Nah, berarti bakat kalian ada di bola basket. Berarti bakat kalian adalah bakat gerak fisik, yaitu bakatnya kalian ke olahraga gitu anak-anak. Oke, sampai sini pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok harus bakat minat ada hubungannya dengan karir? Jadi gini anak-anak, sebenarnya berkarir itu ada hubungannya dengan bakat dan minat. Contoh saja begini, misalkan kalian bekerja menjadi menjadi pegawai perpajakan gitu ya. Tapi kalau kalian nggak minat di perpajakan, kalian pasti bakalan, aduh males banget berangkat kerja hari ini ya. Terus kalau misalkan bakat kalian juga nggak di perpajakan, pasti kan juga susah. Aduh apaan sih ini, harus gimana sih, harus hitung ini banyak banget itu, kok susah banget. Pasti kan kalian kayak gitu. Tapi anak-anak, kalau kalian bekerja atau berkarir sesuai dengan minat dan bakat kalian tuh nggak akan ngerasa kayak gitu. Kalian bekerja juga akan semangat, yang pertama. Yang kedua, kalian juga nggak kesulitan gitu loh. Jadi bakat kalian emang bener-bener kayak menulis terus ngitung-ngitung gitu kan, pajak ngitung kan. Nah gitu, jadi kayak kalian juga kerjanya nggak kesusahan, kayak wah ya udah kerja aja gitu, enak, enjoy kalian kerjanya gitu. Jadi kayak beda rasa gitu loh. Kayak kalau misalkan kalian hanya kerja biasa, kayak udahlah coba deh, kalau misalkan kan kebanyakan kalau kerja kan coba deh kerja di sana yang kosong, lowongannya coba kerja di sana yang kosong. Nah, kalau begitu tuh kita tuh kayak menyesuaikan dirinya juga lumayan susah gitu. Jadi ya walaupun nanti ujung-ujungnya bisa kan, kita bekerja, kita mampu bukan karena ya emang harus begitu. Jadi kita tuh nggak menghafal bagaimana kerjaan itu gitu loh, harus gimana. Tapi kalau kita bakat, bahkan kalau misalkan kalau kita udah bakat dari kantor caranya begini ya kamu kerja. Tapi kalau kita punya bakat itu tuh kita tuh bisa cari cara lain yang lebih mudah daripada yang diajarkan ketika kita training gitu loh nak, gitu maksudnya. Nah tapi di sini bukan berarti bakat minat itu mensukseskan kita untuk berkarir, itu enggak. Cuman dengan adanya bakat minat ini dalam berkarir kita ini lebih mudah bekerja, lebih terbantu pekerjaannya, enggak terlalu susah, enggak terlalu terbebani gitu loh. Jadi kita kerja juga enjoy, kita kerja semangat, kita kerja kayak bisa juga dengan bakat dan ini karir kita itu juga semakin menanjak gitu loh ya. Jadi dengan adanya bakat dan minat, ya maksudnya
kita ini bekerja dengan kemampuan kita yang oke, kita tuh bakalan, contoh aja seperti kita menjadi seorang TNI. Kalau kita bekerja dengan, kita emang bawaannya udah apa namanya, udah kayak udah TNI banget gitu ya, ya udah kita nih bakalan naik pangkat naik pangkat naik pangkat naik pangkat gitu. Jadi kita tuh kayak mau naik pangkat pendidikan itu kita tuh nggak mikir-mikir gitu loh, aduh pendidikan, aduh begini, aduh nanti pasti begini lagi deh, pasti begini, enggak. Jadi kita enjoy gitu karena kita mempunyai minat dan bakat di situ. Contoh aja kayak kita kerja di kantor juga sama. Jadi kalau kita dengan kemampuannya oke, kita pasti dari atasan juga, kamu naik ya, kamu gini ya, kita juga bisa dapat apresiasi yang bagus gitu anak-anak. Baik anak-anakku, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Oke, ya. Pertemuan hari ini selesai. Kemudian kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya dengan materi yang berbeda pastinya. Oke, anak-anak. Ya, sebelum kita menutup kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anakku, semoga kalian paham dengan materi hari ini, kalian dapat memahami, dan semoga kalian menjadi orang-orang sukses di masa yang akan datang, dapat membanggakan orang-orang di sekitar kalian. Amin. Oke anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.